Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu dan salam dari Pia Raja Tarutung. Doa dan harapan saya, sukacita dan kekuatan yang dari Tuhan dalam kehidupan saudara. Jika kebetulan ada yang sakit, lemah, atau terpapar COVID-19, doa saya, Tuhan kiranya menganugerahkan kesembuhan dan kepulihan kepada saudara. Firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-13 setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 23. Demikian bunyinya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban?" Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, lupakan yang penting demi yang terpenting. Tinggalkan yang baik demi yang terbaik. Abaikan yang berharga demi mendapatkan yang paling berharga. Ini adalah hikmat yang berlaku di dunia sekuler, sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat di seluruh dunia. Ini juga adalah hikmat surgawi yang diajarkan oleh Sang Guru Agung Yesus Kristus orang Nazaret itu. Saudara-saudara, jika kita mau jujur dan sungguh-sungguh mengevaluasi apa yang kita lakukan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, kita akan temukan bahwa sesungguhnya banyak yang kita lakukan yang tidak terlalu penting, tidak terlalu baik, dan tidak terlalu berharga. Itu terjadi karena kita sibuk melakukan apa yang kita anggap baik, penting, dan berharga. Dan sadar atau tidak sadar, kita mengabaikan, melupakan apa yang paling penting dan paling berharga. Karena itu, banyak yang kita lakukan sebenarnya tidak berharga, tidak berbuah. Seperti yang sering kita nyanyikan di awal tahun, di tahun baru tanggal 1 Januari. Dalam buku NDHKBP nomor 68 dikatakan, masih lelean aka tahun. Di ayat 2 dikatakan, di udut hodo hosaki paida ida au manangadong parbueni na niulam diau HP jojot tarhirim ho.
perbui, dan oloro. Engkau membiarkan aku terus bernafas dan menaruh harapan padaku. Apakah yang kau perbuat padaku menghasilkan buah? Ternyata engkau sering kecewa karena buahnya tak kunjung ada. Sangat banyak yang kita lakukan yang tidak baik, tidak berharga, dan tidak penting. Sikap dan perilaku demikian terjadi di tengah-tengah masyarakat Yahudi di abad yang pertama, di masa pelayanan Yesus. Apa yang mereka anggap baik, penting, dan berharga berkembang menjadi kebiasaan dan keyakinan mereka. Mereka melupakan substansi terpenting dan paling berharga dalam hidup keberagaman mereka dan hidup sebagai umat manusia. Kenyataan inilah yang dikritisi habis-habisan oleh Yesus sang guru agung dari Nazaret itu, seperti nampak dalam perikop nas firman Tuhan pada minggu ini. Kala itu, di tengah masyarakat Palestina ada berita yang viral, yakni berita tentang Yesus orang Nazaret. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dia semakin populer, semakin dikenal orang, semakin dicintai dan disukai orang, termasuk masyarakat Yahudi, karena dia mengajar dan berkhotbah dengan luar biasa. Dia mengajar dan berkhotbah dengan sangat menarik. Dia mengajar dan berkhotbah dengan hikmat surgawi, penuh dengan pengetahuan. Yesus memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang firman Tuhan dan tentang kehidupan nyata di dunia ini. Dia juga memiliki wibawa dan kuasa surgawi. Selain itu, Yesus mampu melakukan berbagai mujizat yang mencengangkan. Bayangkan dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus mampu memberikan 5.000 orang makan sepuasnya. Mereka makan hingga kenyang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan masih ada sisa 12 bakul. Yesus juga mampu berjalan di atas air, yang tidak ada seorang pun pernah melakukannya. Tetapi Yesus berjalan di atas air. Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dan banyak hal yang mencengangkan, yang mengherankan, yang mereka saksikan dilakukan oleh Yesus. Karena itu semakin banyak orang yang datang kepadanya. Orang berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Fenomena ini tentunya sangat tidak menyenangkan terhadap kelompok tertentu di tengah masyarakat Yahudi. Khususnya kelompok Farisi dan para ahli Taurat. Orang-orang terhormat, orang-orang elit di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Mereka melihat diri, memandang diri, berperan sebagai benteng keyahudian. Mereka menguasai hukum Taurat dan orang taat kepada mereka. Mereka memastikan bahwa setiap orang Yahudi taat dan setia pada tradisi dan aturan yang mereka ciptakan, mereka bangun dan berlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Yesus membuat mereka merasa tidak nyaman. Berita viral tentang Yesus sorak-sorai di jalanan dan di kota-kota yang menyerukan nama Yesus membuat mereka merasa seperti kebakaran jenggot, dan mereka tidak mau diam. Mereka mencari cara untuk menghentikan sang guru yang telah lebih berwibawa dan lebih populer dari mereka. Ternyata mereka merasa sudah mendapatkan cara untuk menghancurkan Yesus. Dengan semangat yang menggebu-gebu, orang Farisi dan ahli Taurat itu datang dari Yerusalem. Mereka
merasa bahwa mereka telah menemukan titik lemah Yesus. Ini pasti akan menjadi senjata ampuh untuk menghancurkan reputasi Yesus orang Nazaret itu. Mereka menemukan satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh para murid Yesus. Beberapa murid Yesus tertangkap basah. Apa kesalahan yang mereka lakukan? Mereka makan dengan tidak mencuci tangan. Aha, ini kesalahan fatal. Makan tidak mencuci tangan. Apakah saudara pernah makan tanpa mencuci tangan? Saya pikir apalagi sebelum pandemi COVID-19 kita biasa makan tanpa cuci tangan. Makan buah tanpa cuci tangan. Makan durian tanpa cuci tangan karena enaknya. Itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi di tengah orang Yahudi itu menjadi sesuatu yang merupakan kesalahan besar. Bagi orang Yahudi, makan tanpa cuci tangan bukan lagi sekedar kebodohan karena tidak higienis, melainkan sudah merupakan perbuatan dosa besar. Makan tanpa cuci tangan adalah pelanggaran hukum agamawi, atau mungkin sudah masuk kategori penistaan agama. Dengan kasus ini, mereka dapat menjerat Yesus dengan tuduhan menista agama Yahudi. Tetapi Yesus justru menggunakan alasan orang Farisi dan para ahli Taurat itu untuk menunjukkan betapa dangkalnya dan betapa sempitnya pemahaman mereka akan firman Tuhan, akan Taurat Musa. Mereka sama sekali buta dan tidak paham tentang firman Tuhan, tentang Taurat, tentang hukum Allah, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Apakah cuci tangan itu tidak penting? Penting, bahkan sangat penting. Tapi bukan yang terpenting. Apakah adat istiadat itu tidak baik? Baik, bahkan sangat baik. Tapi bukan yang terbaik. Apakah Sabat itu benar? Benar, tapi bukan yang paling benar. Orang Farisi telah gagal paham. Ahli Taurat telah gagal paham ketika menjadikan cuci tangan, adat istiadat, dan Sabat menjadi yang pertama dan yang utama. Yang pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang Farisi dan ahli Taurat telah mengajarkan kesesatan dengan mengatakan bahwa mereka bisa mengabaikan perintah Tuhan untuk menghormati orang tua, merawat orang tua demi persembahan kurban. Mereka tidak mengulurkan tangan kepada orang yang butuh pertolongan demi menghormati Sabat. Mereka bisa membuat orang menderita demi mempertahankan adat istiadat. Ini sungguh di luar logika dan itu bukanlah kehendak Tuhan. Disitulah kesalahan fatal orang Farisi dan ahli Taurat Yahudi itu. Dan itulah yang dikritisi Yesus habis-habisan. Dan Yesus mengatakan segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Dari hati seseorang timbul segala pikiran jahat yang menghasilkan bermacam-macam kejahatan. Karena itu, jaga dan peliharalah hatimu. Hati yang paling berharga.
Hati yang sehat akan menjadi penuntun paling menentukan dalam hidup ini. Hati yang dikuasai oleh Roh Kudus akan menuntun hidup seseorang di jalan yang Tuhan kehendaki. Itulah hati yang taat pada firman Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama. Sebaliknya, hati yang gelap dan kacau akan membuat pikiran, perkataan, dan perbuatan seseorang menjadi kacau. Orang yang demikian pastilah menginginkan kekacauan, sama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat yang ingin mengacaukan pekerjaan Yesus. Seorang penulis buku-buku rohani populer di Jerman bernama Pastor Anselm Grün menuliskan buku yang sangat populer berjudul Der Inner Raum. Terjemahan bebasnya adalah Ruang Terdalam, yang membahas tentang pemeliharaan hati. Grün mengatakan, jika seseorang menjaga kondisi hatinya sesuai dengan tuntunan Roh Tuhan, apapun yang terjadi di luar dirinya tidak akan mengganggu dia sama sekali. Jika kita tidak membiarkan hati kita dikuasai oleh roh-roh duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan, sebenarnya kita bisa hidup tenang dan hati kita terpelihara oleh Roh Kudus. Kita memiliki kebebasan untuk melayani, untuk mengasihi, untuk mencintai, untuk melakukan hal-hal yang baik dan tidak bisa diganggu oleh roh-roh jahat yang ingin mengacaukan kita. Dengan kondisi hati yang terpelihara dengan baik, maka apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, dan apapun yang kita lakukan, pastilah menghasilkan yang terbaik. Buah-buah yang bagus, buah-buah yang manis, buah-buah yang enak. Tentunya, dengan kondisi hati yang terpelihara baik dan dikuasai oleh Roh Tuhan, kita tidak akan rela menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk menyakiti orang lain, membuat orang lain susah, merusak diri sendiri, menghakimi orang lain, dan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Tidak akan ada lagi waktu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Sebaliknya, karena hati kita terawat dengan baik dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan tampil sebagai pribadi yang penuh vitalitas dan semangat untuk menyebarkan cinta kasih, menunjukkan kepedulian dan solidaritas kepada sesama kita, menyemangati orang yang lemah, menguatkan orang yang bersedih, memanjatkan doa syafaat bagi saudara-saudara kita yang sakit, bagi pemerintah kita, bagi para dokter dan para medis, dan bagi pemulihan bangsa dan dunia ini. Kita akan membangkitkan sikap positif dan optimisme dalam diri kita dan dalam diri orang lain, serta selalu berupaya membaharui diri sendiri supaya semakin dekat dan dapat dipakai oleh Tuhan lebih tajam dan lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan namanya. Kehadiran orang-orang seperti itulah yang hatinya terpelihara, yang hatinya dikuasai oleh Roh Kudus, yang hatinya dibentuk oleh firman Tuhan, semakin sensitif dan tahu melakukan yang baik, merasakan perasaan orang lain. Kehadiran orang-orang seperti itulah yang paling dinantikan dan paling dibutuhkan oleh banyak orang saat ini juga, di tengah banyaknya penderitaan, kesusahan, kegalauan, dan ketakutan akibat pandemi COVID-19 dan berbagai masalah kehidupan. Saya yakin saudara adalah salah satu dari orang yang Tuhan pakai untuk memberikan jawaban, memberikan pelayanan terbaik di setengah situasi dan kondisi yang sedang terjadi.
Seperti sapaan saya di awal renungan ini, saudara yang baik hati. Saudara adalah pribadi yang baik hati. Karenanya berbahagialah, jaga dan rawatlah kebaikan hati itu. Karena itulah yang paling berharga, yang paling penting, dan yang paling mulia yang saudara miliki. Niscaya keberadaan hati saudara akan menjadi kekuatan paling penting dalam hidup saudara. Dan Tuhan melihat itu. Menjadikan saudara untuk bersinar. Dan saudara akan menyentuh banyak jiwa. Sentuhan pelayanan saudara akan sampai menjangkau banyak orang yang bersedih, yang lemah, yang kurang semangat, yang kehilangan harapan. Dan mereka akan bangkit, bersemangat, dan kuat menjalani kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan Tuhan, di mana melalui firman Tuhan pada hari ini, Engkau mengingatkan kami akan keberadaan hati kami, supaya kami menjaga, memelihara hati kami, supaya hati kami benar-benar dituntun oleh Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak akan membiarkan hati kami dikuasai oleh roh-roh duniawi yang menuntun kami ke jurang kematian. Sebaliknya, biarlah Roh Kudus yang menguasai hati kami dan menuntun kami berjalan di jalan yang benar dan mendorong kami untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang terbaik dalam kehidupan ini. Tuhan berkatilah kami semua yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang hatinya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Tuhan akan pakai kami secara luar biasa melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, jika ada dari antara saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu, yang sakit, yang lemah, yang menderita, bahkan yang terpapar COVID-19, kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan anugerahkanlah kesembuhan dan kepulihan yang dari Tuhan kepada mereka. Kami tetap mendoakan para dokter, para medis yang memberikan pelayanan yang terbaik. Tuhan menguatkan mereka, memberikan hikmat dan sukacita yang dari Tuhan kepada mereka. Tuhan memberikan semangat kepada mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa buat pemerintah kami. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dan juga wibawa yang dari Tuhan untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam perjuangan untuk membebaskan bangsa kami dari COVID-19. Bebaskanlah bangsa kami dari pandemi COVID-19. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Horas, I wish you a happy and blessed Sunday. Tuhan kiranya menyertai saudara untuk melangkah dalam kehidupan ini. Shalom.